Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi rohli syadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Perkenalkan, nama saya Yusrianti, NPM 0910580481142, kelas D, mahasiswa semester 3, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenrenrapang. Baik, saya akan membahas materi yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Mulyani S, SIP, MSI, yaitu Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi. Yang pertama yaitu pengertian birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bureaucracy dalam bahasa Inggris, bureaucracy, diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Pada rantai komando, ini setiap posisi serta pertanggungjawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas. Dalam organisasi, ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat, sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan. Di dalam konsep sosial, istilah birokrasi digunakan untuk menggambarkan pengaturan atau pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak dipilih, mesin administrasi kerja pemerintah, dan bentuk organisasi. 2. Teori-teori birokrasi. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan dan sekaligus menjadi model dalam membentuk institusi birokrasi di berbagai negara. Di antaranya teori tersebut, setidaknya ada 4 yang menonjol, yaitu 1. Teori rasional administratif model. Model ini dikembangkan oleh seseorang sosiologi Jerman, Max Weber, pada tahun 1022 yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada paternalisme, kekuasaan, dan karisma. 2. Teori power atau block model. Teori ini berdasarkan pada pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat penghalang atau blok rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. 3. Teori bureaucratic oversupply model. Teori ini sungguh pun telah muncul pada tahun 1070-an. Pada intinya, teori ini menyoroti kapasitas organisasi birokrasi yang dipandang terlalu besar, terlalu mencampuri urusan rakyat, mengonsumsi terlalu banyak sumber daya. 4. Teori New Public Service. Teori ini merupakan antitesa atau penentangan terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Bagaimana birokrasi lahir? Birokrasi adalah sebuah institusi yang lahir sebagai produk dari sebuah proses sosial yang panjang dan kompleks. Berbeda dengan organisasi semacam perusahaan swasta yang proses kelahirannya dapat berlangsung sederhana asalkan ada modal dan kemampuan perseorangan. Dalam perspektif filosofi pemerintahan, tidak ada suatu manusia pun di dunia ini yang hidup sendirian. Siapapun pasti membutuhkan orang lain untuk mencapai keinginan atau kebutuhannya. Sistem rekrutmen birokrasi berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan bentuk dan pengembangan negara.
Secara umum, ada dua jenis model rekrutmen birokrasi yang dipakai di berbagai negara, yaitu 1. Model rekrutmen tunggal. Rekrutmen ini dilaksanakan untuk keseluruhan pegawai negeri, bukan untuk pekerjaan yang spesifik. Menurut model ini, tugas administratif adalah tugas yang mensyaratkan intelektualitas, pendidikan, dan kemampuan personal. 2. Model rekrutmen departemental. Rekrutmen ini cenderung untuk mengambil orang yang telah memiliki spesialisasi pengetahuan untuk departemen atau jabatan tertentu. Sejak awal rekrutmen, seseorang calon birokrasi telah ditentukan untuk bekerja pada bidang-bidang tertentu saja, dan kecil kemungkinannya, kalau tidak dikatakan tidak mungkin, berkarir di bidang yang bukan keahliannya. Baik, itulah tadi materi birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.